وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sahabat pecinta Radio Syiar Tauhid Aceh, ketahuilah bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu amalan yang sangat menyenangkan. Bagi siapa saja yang ingin menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan. Sehingga kita sering mendengar berita seorang anak yang belum genap usia 10 tahun, namun ia telah menghafal seluruh Al-Quran. Juga sering kita mendengar berita seorang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, tapi dia telah menghafalkan hafalan Al-Quran. Demikian juga seorang pelajar, seorang santri, mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang, dan lain-lainnya, banyak yang hafal Al-Quran. Bahkan kita dapati dalam berita seorang nenek yang telah tua berhasil mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah antara mau atau tidak mau menghafal Al-Quran. Ketahuilah bahwa menghafal Al-Quran itu memiliki fadilah yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha, la aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bayangkan lagi, ketika kita menghafal Al-Quran, ayat demi ayat kita baca berulang-ulang kali sehingga kita hafal. Lalu yang telah kita hafal, kita murojaah lagi. Berapa ayat yang telah kita ulang-ulang. Dihitung saja berapa huruf yang telah kita baca. Dikalikan lagi. Maka betapa banyak pahala yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita menghafal Al-Quran. Asalkan semua itu kita kerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak manusia yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti nongkrong berjam-jam di warung kopi, di depan televisi, atau hal-hal lain yang melalaikan. Coba seandainya waktu luang yang ia miliki dimanfaatkan untuk menghafal 1 ayat, 2 ayat dari Al-Quran, dan seterusnya. Para sahabat sekalian, Allah berikan kepada setiap manusia kemampuan untuk mengingat atau menghafal sesuatu dengan kadar yang berbeda-beda. Maka manfaatkanlah nikmat ini untuk menghafal kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menambah pahala bagi kita, melapangkan dada kita, dan banyak fadilah lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat sekalian, berikut ini kita sebutkan langkah-langkah dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, niatkan tujuan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapkan satu mushaf Al-Quran yang besar untuk menghafal, dan satu mushaf Al-Quran yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana untuk mengulang-ulang hafalan. Langkah yang ketiga, siapkan waktu dan tempat yang nyaman bagi kita untuk menghafal, yang mana tempat tersebut bisa kita untuk berkonsentrasi dalam menghafal Al-Quran. Misalkan setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kita menghafal Al-Quran. Langkah yang keempat, tetapkan waktu khusus bagi Anda untuk menghafal Al-Quran, yang mana pada saat waktu tersebut
tidak boleh atau tidak ada aktivitas lain yang mengganggu Anda, yang mengganggu kita dalam menghafal. Misalkan setengah jam setelah sholat subuh, kita siapkan waktu, kita khususkan waktu untuk menambah hafalan baru. Langkah yang kelima, bacalah terlebih dahulu dengan bacaan tajwid yang benar. Langkah yang keenam, mulailah menghafal satu persatu ayat yang pendek, atau jika ayatnya panjang, dibagi menjadi beberapa bagian. Mulailah menghafal satu persatu. Langkah yang ketujuh, cara menghafal yang banyak dipraktekkan oleh para penghafal adalah membaca satu ayat yang akan dihafal beberapa kali dengan melihat Al-Quran. Lalu setelah itu coba ia menutup mushaf Al-Quran. Bacalah dengan tanpa melihat Al-Quran beberapa kali pengulangan hingga benar-benar lancar hafalannya. Mungkin pada awalnya agak sulit, namun setelah ia berusaha dan terbiasa dengan cara ini, akan nampak kemudahan baginya dalam menghafal Al-Quran. Begitulah seterusnya dilakukan pada ayat-ayat berikutnya dengan cara buka tutup mushaf Al-Quran. Buka tutup mushaf Al-Quran. Kita hafalkan setiap tulisan yang ada dalam mushaf tersebut, sehingga ketika kita menutup Al-Quran, seolah-olah tulisan tersebut nampak dalam ingatan kita. Langkah yang ke-8, apabila telah menghafal ayat-ayat yang kita targetkan, maka kita setorkan hafalan baru tersebut kepada seorang guru atau teman, atau kepada siapa saja yang mau menyimak hafalan kita. Langkah yang ke-9, apabila ada kesalahan ketika menyetor hafalan, maka tandailah dengan pensil supaya kesalahan tersebut tidak terulang lagi pada saat memurojaah. Dan yang terakhir, langkah yang ke-10 yang terakhir, supaya membantu kuatnya hafalan adalah yang pertama dengan cara membaca terjemahan. Dengan cara membaca terjemahan, atau lebih baik lagi membacakan tafsir maksud daripada ayat yang dihafal. Yang kedua, sering-seringlah mendengarkan murotal Al-Quran. Sering-sering mendengar kaset bacaan Al-Quran. Berikutnya lagi, hendaklah membaca ayat-ayat yang telah dihafal tersebut di dalam solat sunnah. Seperti selesai membaca surah Al-Fatihah dalam solat tahajud. Dan hendaklah kita mengamalkan kandungan Al-Quran supaya hafalan kita menjadi kuat. Demikianlah para sahabat sekalian beberapa langkah dalam menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang mau menghafalkan kalamullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita hingga akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا